Serangan demi serangan yang dilancarkan Israel ke jalur Gaza sejak Oktober 2023 belum membuat Hamas kalah. Kelompok bersenjata Palestina ini bahkan masih menunjukkan eksistensi mereka dalam perang yang telah memasuki 2 tahun. Meski tak dipungkiri, Hamas telah kehilangan banyak pejuang dan amunisi mereka sejak perang di Gaza. Namun, mereka masih belum terkalahkan. Lantas, bagaimana Hamas masih tetap bertahan dari serangan demi serangan Israel? Simak selengkapnya dalam video berikut. Kelompok Hamas masih bertahan di Gaza. Mereka belum terkalahkan meski digempur habis-habisan oleh pasukan Israel. Melansir The Jerusalem Post, menurut organisasi teroris semi-negara seperti Hamas, kekalahan memiliki arti yang berbeda. Dalam perang antar negara, kekalahan berarti hilangnya kemampuan atau kemauan bertempur. Tetapi bagi Hamas yang menyatu dengan masyarakat sipil dan beroperasi tanpa garis depan yang jelas, pemisahan antara ranah sipil atau politik dan eselon militer hampir tidak ada. Sayap militer Hamas jauh lebih signifikan dan berpengaruh daripada sayap politiknya. Kelompok ini telah bertanggung jawab atas pemerintahan Gaza selama lebih dari 18 tahun. Selama kurun waktu itu, Hamas telah mengumpulkan dukungan dari masyarakat, bahkan meningkat setelah serangan 7 Oktober 2023. Hasil itu didapat dari beberapa jajak pendapat dan menegaskan organisasi kelompok ini tertanam kuat dalam masyarakat sipil Gaza dan beroperasi dari dalamnya. Meski dalam kondisi sulit, tidak ada satu titik gravitasi bagi Hamas yang menyebabkan kejatuhan mereka. Kekalahan dalam istilah lazim dunia perang antar negara hampir mustahil tanpa penghancuran massal penduduk sipil, sebuah kejahatan perang atau bentuk genosida yang tidak akan pernah dilakukan Israel. Harapan banyak orang akan kemenangan mutlak dengan Hamas mengibarkan bendera putih hanyalah ilusi. Pemerintah dan militer Israel pun menyadari masalah yang dihadapi dalam mengalahkan Hamas. Tel Aviv memahami kekalahan Hamas berarti membubarkan organisasi tersebut sebagai entitas pemerintahan dan militer yang aktif. Lalu, mengapa Israel belum berhasil mencapai kemenangan atas Hamas? Menurut The Jerusalem Post, ada beberapa alasan di balik Israel yang belum mengalahkan Hamas. Pertama, kesalahan dalam pilihan strategis untuk menyerang Hamas dan jalur Gaza secara bertahap. Strategi Israel yang memulai serangan mereka dari utara wilayah Gaza dan baru berlanjut ke wilayah-wilayah lain dinilai keliru. Kedua, metode pendudukan suatu wilayah, pembersihan infrastruktur Hamas dan kemudian pengabaiannya juga terbukti bermasalah. Tel Aviv mendapati mereka kembali ke wilayah yang telah dibersihkannya berkali-kali. Terakhir, keengganan eselon IDF untuk menduduki seluruh jalur Gaza dan menerapkan aturan militer pada tahap awal perang yang juga salah. Di luar semua itu, penting mempertimbangkan medan perang. Selama beberapa dekade terakhir, Hamas telah berhasil membangun jaringan terowongan yang luas, terdiri dari ratusan kilometer di bawah tanah Gaza. Terobosan itu memungkinkan anggota kelompok bersenjata Palestina ini bergerak bebas dan aman di seluruh jalur Gaza. Ada banyak kemungkinan yang menopang Hamas bernapas dan bertahan hidup. Hal tersebut termasuk sistem ruang komando dan kendali, depot senjata, lokasi peluncuran roket, depot makanan, air, dan bahan bakar di bawah naungan bangunan tempat tinggal dan fasilitas kemanusiaan seperti rumah sakit, klinik, sekolah, dan masjid. Tidak ada tentara di dunia yang pernah mengalami perang dalam kondisi seperti di Gaza. Pasalnya, pasukan IDF juga harus menghancurkan terowongan di lingkungan perkotaan yang padat, dan itu menjadi tugas yang rumit serta berjalan lambat.
Di lain sisi, fakta Hamas yang terus mendapat dukungan penduduk dinilai berhasil memaksa warga sipil bertindak sebagai perisai manusia dan membuat operasi IDF menjadi sangat sulit. Bukan hanya itu, sandera di Gaza pun memperumit masalah. IDF harus bertindak sangat hati-hati dan menghindari operasi di area yang diperkirakan ada sandera dan membahayakan mereka. Namun, terlepas dari semua hal tersebut, IDF telah membuat pencapaian selama perang 2 tahun di Gaza. Capaian itu seperti membongkar sebagian besar kemampuan militer Hamas, menghilangkan seluruh rantai komando seniornya, menewaskan ribuan pejuangnya, dan menghancurkan pusat komando dan kontrol utama, serta fasilitas produksi senjata Hamas. Dengan pendudukan kota Gaza dan kamp-kamp pengungsian pusat, proses pembubaran Hamas akan tuntas. Persyaratan untuk pembentukan pemerintahan sipil alternatif pun akan menjadi pukulan telak bagi Hamas. Kekalahan total Hamas hampir mustahil dengan standar perang konvensional. Pasalnya, kelompok ini berakar dalam masyarakat sipil, mengaburkan batas antara warga dan kombatan. Selain itu, kesalahan strategi militer Israel, tekanan internasional dan kompleksitas medan perang Gaza menjadi penyebab utama Hamas masih bertahan setelah 2 tahun perang. Kendati demikian, Tel Aviv telah mencapai keberhasilan militer signifikan yang akan dicatat dalam sejarah. Tetapi, keberhasilan akhir nantinya akan bergantung pada penghapusan kepemimpinan eksternal Hamas dan pembentukan pemerintahan sipil alternatif di Gaza. Simak terus update berita-berita menarik lainnya hanya di kanal YouTube Kompas.com.